Surasmania ya, buku saya. Bukunya ada di rumah, kalau ada yang berminat silakan pesan. Nah itu namanya agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benarnya. Kewajiban yang kedua itu 5 menit lagi. Yang kedua itu kita wajib mempelajari isi kandungan Al-Quran, baik mendengar melalui tausiah ya. Kalau bapak-bapak khutbah Jumat ya, setiap Jumat dikasih materi khutbah Jumat ya, diberikan materi berwasiat untuk bertakwa. Itu namanya dalam rangka memahami Al-Quran ya, mengenai nasihat-nasihat. Juga secara mandiri yang sering saya sampaikan ya, ketika closing itu secara mandiri, kalau baca Al-Quran itu mengikuti alur sholat 5 waktunya ya, habis zuhur zikir doa baca Quran, habis asar zikir doa baca Quran terus. Kemudian ketika menjelang tidur nih, kerjaan bagus, kerjaan mulia, sisihkan waktu 10-15 menit saja ya, membaca 1-2 ayat Al-Quran berikut terjemahnya. Kalau ada tafsirnya lebih bagus ya, karena sekarang tafsir itu sudah banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di samping ada karya-karya orang kita Indonesia ya, misalkan tafsir Al-Azhar itu karya Buya Hamka itu sudah terbit. Kemudian juga ada tafsir Al-Misbah ya, karya Profesor Dr. Quraisy. Kemudian ada juga yang sudah diterjemahkan tafsir karya Sayyid Qutb ya, tafsir Mu'min karya Profesor Dr. Muhammad Zuhaili. Itu sudah diterjemahkan dengan baca 1-2 ayat saja, nggak usah banyak-banyak ya, ketika menjelang tidur ya. Setelah baca Al-Qur'annya, baca terjemahnya, apalagi tafsirnya, ibu bapak salin ke buku besar kita ya, beli buku yang besar, kasih tanggal, kasih jamnya, kasih harinya ya, 10-15 menit juga. Tinggal dihitung aja, kalau satu malam 2 ayat berarti 1 tahun itu katakanlah 700 ayat ya. Nah, Quran berapa ayat Bos semua? Quran 6.238 ya, 6.238 berapa Bu? 6.200 yang 6 itu keliru. Berapa itu tidak diakui ya, apalagi dipersamakan. 6.236 ayat ya. Itu tinggal dihitung tuh, kalau dihitung berarti 1 tahun itu 700 ayat katakan ya. 62 dia bagi 7 berapa? 62 7 kali 8 56, 7 kan banyak lamanya. Tapi nanti kan ada efek pendek ya. Kalau efek pendek itu ya 1 surah. Kayak misalkan surah Anas ya 1 langsung, di Al-Fatihah ya 1 gitu maksudnya. Yang pendek-pendek maksudnya, yang panjang-panjang itu 1-2 ayat gitu. Berarti kan katakan kalau di Bandung ya, di Bandung saya kebetulan dipercaya sebagai ketua Dewan Pembina Pondok Pesantren Tahfiz Habibur Rahman Koko Bandung, itu saya wajibkan itu programnya 3 tahun ya. Silakan kalau ada keponakan cucunya ya, itu gratis 3 tahun ya. Menghafal Quran 30 juz. Itu saya wajibkan sebelum selesai 3 tahun ya, boyong itu wajib menyalin Al-Quran dan terjemah Al-Quran. Berarti itu kan 3 tahun ya. Nah buat ibu bapak, mudah-mudahan bisa selesai 1 Quran. Wah luar biasa itu ya. Ini kenang-kenangan yang indah yang jarang sekali terjadi ya. Coba perhatian betul ya, serius maksudnya itu ya. Mulai nanti malam ya, mulai nanti malam tulis tuh ya, baca 1-2 ayat Quran terjemah, pindahin ya, buku besar, cari pulpennya yang bagusan supaya ketika kena air tintanya tidak luntur ya ya,
nggak tercecer. Nah itu sangat bagus. Jadi nanti kenang-kenangan buat anak cucu kita. Waduh, nenek buyut saya luar biasa bisa menyalin Al-Quran, hebat, jarang sekali. Makanya ini saya publikasikan, saya sampaikan. Coba satu dua, dan itu artinya satu sisi wawasan ibu bapak itu kalau bisa sampai selesai, jangankan sampai selesai, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, selesai apa itu wawasan ibu bapak sudah sangat luas. Kenapa? Semua kehidupan sudah tertulis di dalam kitab suci Al-Quran, dan sebagian besar dari terjemahnya juga sudah kita pahami. Nanti tinggal yang rumit-rumit sedikit tanyakan sama Ustaz, sama guru-guru kita. Ya, Al-Baqarah selesai, ibu bapak sudah keliling dunia itu. Ya, sudah keliling dunia. Tahu Mekah, tahu Madinah, tahu Mesir, tahu Palestina. Dan yang hebat lagi, ternyata ya, secara kemudian ya, bukti otentik daripada ayat kitab itu 70% lebih ada di Indonesia. Kan artinya Indonesia itu hebat. Ya, Indonesia itu kekayaan alamnya yakin paling kaya di seluruh dunia. Cuma masalahnya sekarang lagi kena virus. Kena virus Fir'aun pindah ke Indonesia. Ya, Korun pindah ke Indonesia. Haman pindah ke Indonesia. Ini virus. Mudah-mudahan dengan Quran ini jadi pada sadar gitu ya. Itu yang kedua. Nah yang ketiga itu kita wajib mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Quran itu bukan untuk orang Arab saja. Justru orang Arab sekarang itu tambah parah ya, lihat karakternya kembali jahiliyah. Jadi harapannya adalah Indonesia. Kenapa? Karena kebangkitan Islam itu insya Allah akan terjadi di Indonesia. Ya dimulai dengan kebangkitan Al-Quran. Nah contohnya bagaimana mengamalkan Quran itu? Tadi pesan-pesan yang disampaikan Quran itu kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya, yang saya sampaikan dulu itu saya merekayasa ya, bagaimana supaya ada barometer dalam kehidupan itu. Ya, saya merekayasa itu dengan Saudi Baso Ama. Ingat-ingat, Saudi Baso Ama itu saya rekayasa. Itu kehidupan kita, itu harian kita dalam rangka interaksi dengan Allah, komunikasi dengan Allah, juga komunikasi dengan manusia. Disingkat Saudi Baso Ama. Ya, dimaksimalkan Saudi Baso. Sholat wajib, sholat sunnah, zikirnya istighfar, sholawat yang banyak, ya, zikir tawaf, ya. Kemudian banyak baca Quran, soalnya sedekah. Nah itu terkait dengan Allah. Kemudian amalnya adalah terkait dengan sesama manusia, itu intersosial, amal mempunyai akhlakul karimah. Ya, jadi Saudi Baso amanah, Saudi Baso amanah itu kita lakukan berarti kita sudah mengamalkan Al-Quran. Kadang-kadang yang paling berat itu ya tadi dengan interaksi sosial dengan manusia. Ya. Makanya amal itu sebagai barometer kelandasannya. Bagaimana agar kita mempunyai akhlak yang mulia. Saudi Baso apa terkait dengan Allah langsung ya. Kenapa semua bisa dilakukan ya di satu titik, yaitu di zawiyah ya. Zawiyah itu satu tempat, satu sajadah ya. Saya punya zawiyah di rumah. Kalau istri saya masuk ke zawiyah saya usir. Tolong nanti kalau ngobrolnya dalam aja, jangan sini, jangan lama-lama, nggak boleh. Kenapa? Itu dulu tempat saya gitu ya. Di situ sholat, di situ zikir, di baca Quran, di situ sedekah. Sedekah sekarang bisa di rumah. Ya, nggak perlu jauh-jauh, apa ada mobil ini. Sampai itu. Nah itu, amalnya itu intersosial. Artinya apa? Nanti paling tidak itu ada, pernah saya sampaikan, surah Al-Baqarah ayat 83, surah An-Nisa ayat 36. Itu amalkan, selesai masalah. Yaitu artinya di Al-Baqarah ya, setelah kita beribadah kepada Allah diperintahkan wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wa yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna. Ya, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua kamu, kepada saudara dekat kamu, kepada anak yatim, kepada
miskin, dan berkala kepada manusia berkata yang baik, yang benar, yang bermanfaat. Diperkuat surah An-Nisa ayat 36, dan berbuat baik juga kepada tetangga dekat. Berbuat baik kepada tetangga jauh juga, wasohil bijami, berbuat baik kepada teman-teman sejawat. Ini namanya pedoman agar kita mempunyai akhlakul karimah. Ini sebagai pengantar ya, seperangkat dengan rasa ya, kemudian kita lanjut ke praktek. Ketemu lagi sedapatnya ya, lanjutkan pada surah Ibrahim surah 14 ayat 32. Baik, sekarang Islam 30. Ya, ayat 57 ya. Satu, pelajaran yang sangat istimewa. Kedua, menjadi penyembuh segala penyakit ruhania. Ketiga, menjadi petunjuk kehidupan. Empat, menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin. Ya, nanti mungkin saya coba lewat tulisan ya, saya jabarin satu-satu. Karena memang walaupun satu ayat itu nggak cukup 1 jam ya kalau dijabarin ya. Jadi minta waktu berusaha seperempat jam ya, sebagai pengantar biar terus kita bersemangat ya. Jadi sholat bakso aman, selepas sholat zikir, doa, baca Quran, menjelang tidur baca 1-2 ayat Quran berikut terjemahnya dan disalin ke dalam buku besar kita. Itu kalau bisa dilakukan, itu menjadi kenang-kenangan terindah buat anak cucu kita ya. Karena kiamatnya itu masih lama. Masih lama ya, mungkin bisa 100 tahun, mungkin bisa 1000 tahun lagi gitu ya. Kita tidak tahu pasti ya. Itu kan hanya pendapat manusia. Sekarang ada perang di mana, Palestina begini-begini, itu pendapat manusia. Kita tidak tahu pasti. Baik, silakan dibaca gantian ya, satu ayat. Kalau ayatnya dapat panjang ya alhamdulillah ya. Baca pendek alhamdulillah. Karena prinsipnya baik yang baca maupun yang mendengarkan pahalanya sama. Ya, baik ya. Ya, apa? Nah, sodi ya. Sodi baso aman. Cuma basonya biasanya ada baso. Sodi baso aman. Soalnya saya tulis di sini ya. Saya pikir gak ada pembaca di sana. Kalau pakai bahasa Arabnya bisa, Indonesia gini ya, begininya. Sodi ya, apa sih? Iya. Sodi ya. Ini artinya sodi. Kalau terakhir kan 32 ya. Baso. 32. Bukan 33. Cuma memang prinsipnya itu kan zi itu bukan digit sebenarnya. Makanya suka bacanya salah jadi zi, tapi yang betul zi ya, nggak ada j, tapi ini prinsipnya ya. Sodi baso apa? Soalnya sholat, zikirnya zikir, bannya baca Al-Quran, soalnya sodako, kemudian namanya akhlakul karimah. Bunyi berarti yang mulia. Al-Baqarah ini salah satunya ya, yang paling pokok ini Al-Baqarah 83 ya, An-Nisa 36. An-Nisa 36 ya, 36. Berarti sholatnya juga sini itu lagi ya, sholat wajib dan sunnah. Kemudian zikirnya juga pecah lagi nanti ya, istighfar nomor pertama ya, kemudian sholawat, kemudian zikir tawaf ya, subhanallah ya, membaca Quran terus. Nah ini hidup